Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja. Seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal menurut para ahli ada 8. Yang pertama, Jalaluddin Rahmat yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang kedua ada Armawati Ardi berpendapat bahwa komunikasi interpersonal merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga ada Judy Person dan Paul Nelson. Komunikasi intrapersonal sebagai proses penggunaan pesan untuk menghasilkan makna di dalam diri. Kemudian yang keempat ada Ronald D. Adler dan George Rothman. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Yang kelima ada Dictionary of Mass Communication dan Media Research. Definisi komunikasi interpersonal sebagai komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Dalam hal ini, pengirim pesan dan penerima pesan adalah orang yang sama. Yang keenam ada Dictionary of Media, pengertian komunikasi interpersonal sebagai dialog internal atau berbicara dengan diri sendiri. Kemudian yang ketujuh ada Georgian Ruiz dan Georgie Bateson. Mereka berdua berpendapat bahwa komunikasi interpersonal adalah bentuk khusus dari komunikasi interpersonal dan dialog adalah dasar dari semua wacana. Yang kedelapan ada Charles V. Roberts. Menurutnya komunikasi interpersonal sebagai semua penguraian, pemrosesan, penyimpanan, dan pengodaan pesan fisiologis dan psikologis yang muncul dalam individu pada tingkat sadar dan tidak sadar kapanpun mereka berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau orang lain untuk tujuan mendefinisikan, mempertahankan, dan mengembangkan masalah sosial, psikologis, dan diri fisik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Salsabila Lubis, NPM 22702095. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur komunikasi interpersonal. Ada 4, yaitu 1. Sensasi yang berasal dari kata sensi, berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal. 2. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 3. Memori dalam komunikasi interpersonal. Memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. 4. Berpikir kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmadina, NPM 2270201083. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi komunikasi interpersonal dibagi menjadi 7 bagian. Pertama, kesadaran diri. Komunikasi interpersonal memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri. Kedua, rasa percaya diri, sadar diri, membuat seseorang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga, manajemen diri, fakta bahwa seseorang sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keempat, motivasi diri, pengetahuan mutlak tentang apa yang seseorang inginkan dari kehidupan. Kelima, fokus, kualitas motivasi diri dan manajemen diri akan membantu mengembangkan konsentrasi yang lebih dalam mengarahkan fokusnya pada tugas yang ada. Keenam, mandiri, kesadaran diri memungkinkan orang untuk mandiri. Ketujuh, kemampuan untuk beradaptasi,
Orang akan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena pengetahuan tentang kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Anini Putri, NPM 2270201010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi interpersonal. Tujuannya itu ada: 1. Self-talk. Berbicara dengan diri sendiri dapat sangat bermanfaat bagi memodif fungsi kognitif serta kesehatan mental dan fisik kita. 2. Ada self-awareness. Kesadaran diri memungkinkan orang untuk menyadari setiap karakter kepribadiannya sendiri. 3. Ada self-kondisi. Kepercayaan diri adalah keadaan sadar diri yang membuat seseorang aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan 4. Ada self-management. Manajemen diri itu melengkapi seseorang untuk mengelola aktivitas sehari-harinya secara efisien dengan menggunakan kekuatan secara maksimal. Dan yang terakhir ada self-motivasi. Motivasi diri adalah pengetahuan mutlak tentang apa yang diinginkan seseorang dari kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah dibahas oleh teman-teman, yaitu komunikasi intrapersonal merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi. Oleh sebab itu, kedudukan komunikasi intrapersonal menjadi sangat penting, utamanya dalam hal memproses lambang atau isyarat yang dimengerti oleh pihak penyampai dan penerima informasi. Sekian, terima kasih.